Pause with the fans. Pause with the pause with the pause with the fans. Pause with the pause with the pause with the fans. Baik, perkenalkan nama saya Apo Fernando Sivanya Paat dengan NIM 22024162. Pada saat ini saya menjelaskan Project Artificial Intelligence AI. Permodelan dalam MSS. Model statistik. Model statistik seperti analisis regresi berfungsi untuk menemukan keterkaitan antara variabel-variabel yang dianalisis. Kedua, model finansial. Model MMS dalam finansial memungkinkan analisis yang lebih kompleks dan realistis tentang bagaimana pasar berubah seiring waktu serta bagaimana perubahan ini mempengaruhi variabel keuangan yang dipertimbangkan. Yang ketiga, model finansial. MMS dalam optimasi memungkinkan strategi yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi sistem. Ini memberikan kerangka kerja untuk mengelola ketidakpastian dan transisi antar regime sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tanggap terhadap perubahan lingkungan. Aspek dalam permodelan. Yang pertama, monitoring, scanning, dan interpretasi informasi. Langkah awal dalam proses pemodelan adalah mengumpulkan, memonitor, dan memindahkan informasi yang relevan dengan lingkungan internal maupun eksternal. Yang kedua, memahami masalah secara mendalam. Setiap orang yang terlibat dalam proses pemodelan harus memiliki pemahaman yang mendalam dan seragam tentang masalah yang dihadapi. Identifikasi variabel, variabel kontrol, variabel output, variabel eksternal. Yang kedua, prediksi atau forecasting. Prediksi sangat penting karena sistem pendukung keputusan atau DSS dirancang untuk memproyeksi kejadian atau hasil di masa depan berdasarkan data dan tren yang ada. Ketiga, model. Yang keempat, manajemen model. Berbagai jenis model. Tujuan yang pertama, menentukan solusi terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Teknik representatif, tabel keputusan, pohon keputusan. Model untuk masalah optimalisasi dengan alternatif terbatas. Yang kedua, tujuan menemukan solusi terbaik dari berbagai banyak alternatif dengan menggunakan metode sistematis, teknik representatif, pemrograman matematika linear, algoritma jaringan, model optimasi berbasis proses langkah demi langkah. Model untuk optimalisasi dengan alternatif banyak. Tujuan menemukan solusi terbaik dengan menggunakan rumus analitik dalam satu langkah, teknik representatif, model inventory, beberapa model optimasi dengan formalitas matematis, model untuk mengoptimalisasi dengan rumusan analitik. Selanjutnya, simulasi. Tujuan menemukan solusi yang cukup baik atau terbaik dari berbagai alternatif melalui eksperimen, teknik representatif, berbagai jenis simulasi. Heuristik. Tujuan menemukan solusi yang memadai dengan menggunakan aturan-aturan tertentu. Teknik representatif, pemrograman heuristik sistem pakar. Model produktif. Tujuan memproyeksi kondisi masa depan berdasarkan skenario yang ditentukan. Teknik representatif, model peramalan, analisis Markov. Model lainnya. Tujuan memecahkan pertanyaan bagaimana jika menggunakan rumus tertentu. Teknik representatif, pemodelan keuangan, model antrean atau waiting lines.
Model statis dan dinamis. Analisis statis. Model statis menganalisis situasi dengan pertimbangan hanya satu titik atau satu kejadian tanpa memperhitungkan perubahan yang terjadi sering waktu. Model ini mengasumsikan bahwa kondisi dan variabel tetap konstan selama periode analisis. Contohnya, mengukur pendapatan pada akhir periode tertentu, atau misalnya triwulan atau tahunan, dan membandingkan biaya produksi sendiri versus membeli produk dengan asumsi kondisi tetap selama analisis. Analisis dinamis. Model dinamis digunakan untuk menganalisis sesuatu yang berubah seiring waktu. Model ini mempertimbangkan faktor waktu dan dapat mengidentifikasi tren serta pola yang berkembang sepanjang periode analisis. Contohnya, proyeksi laba rugi untuk periode 5 tahun, di mana data seperti biaya, harga, kuantitas mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Kepastian, ketika hasil dari setiap alternatif dapat diprediksi dengan akurat karena semua informasi yang diperlukan tersedia dan hasilnya jelas. Ketidakpastian, ketika informasi tidak lengkap atau ada biaya variabel yang tidak diketahui sehingga hasil akhir sulit diprediksi secara pasti. Dan risiko, ketika ada informasi yang cukup untuk memperkirakan hasil, tetapi hasilnya melibatkan probabilitas tertentu sehingga ada potensi untuk menghasilkan yang tidak diinginkan meskipun dapat diprediksi. Lanjutkan. Di sini ada kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Pengetahuan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Dari pengetahuan bertambah, pengetahuan lengkap, pasti, ada risiko, diabaikan total, tidak pasti, pengetahuan berkurang. Nah, contoh diagram pengaruh seperti ini, ada unit harga, pendapatan, ada unit terjual, laba, pengeluaran, biaya unit, biaya jumlah yang digunakan dalam. Di sini ada tabel keputusan. Jika Anda ingin memaksimalkan hasil investasi dalam 1 tahun, tabel keputusan dapat digunakan dengan memasukkan informasi berikut. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi 12%, saham 15%, deposito berjangka 6,5%, dan yang kedua pertumbuhan ekonomi stagnan, yang dimana ada obligasi 6%, saham 3%, deposito berjangka 6,5%. Dan ketiga pertumbuhan ekonomi lemah, obligasi 3%, saham minus 2%, dimana di situ rugi, dan deposito berjangka 6,5%. Tabel keputusan membantu Anda membandingkan hasil investasi di berbagai kondisi ekonomi dan memilih yang paling sesuai dengan situasi yang diprediksi. Kondisi alamiah yang variabel tidak dapat dikontrol. Alternatif, obligasi, saham, CD. Obligasi itu 12, pertumbuhan kuat itu persen 12, 0, stagnasi 6,0, inflasi 3,0%. Saham itu 15,0%, stagnasi 3,0%, inflasi min 2,0%. CD ada pertumbuhan kuat 6,5%, stagnasi 6,0%, inflasi 6,5%. Di sini ada pohon keputusan, yaitu visualisasi grafis. Pohon keputusan memvisualisasikan hubungan antara keputusan dan hasil secara grafis, membuatnya lebih mudah dipahami dan penanganan situasi kompleks. Pohon keputusan dapat mengelola situasi yang lebih rumit dengan cara yang lebih ringkas, seperti dalam masalah investasi,
dengan beberapa periode waktu. Optimasi dengan pemrograman matematis. Pemrograman matematis adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah manajerial dengan cara mengalokasikan sumber daya terbatas, seperti tenaga kerja, modal, mesin, atau air, di antara berbagai aktivitas. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Program matematis. Sumber daya terbatas. Ada sejumlah sumber daya ekonomi yang tersedia untuk dialokasikan penggunaan dalam produksi sumber daya layanan. Pilihan penggunaan. Terdapat 2 atau lebih cara untuk menggunakan sumber daya tersebut. Masing-masing dikenal sebagai solusi atau program karakteristik, dan di mana ada asumsi perbandingan hasil dari berbagai alokasi dapat dibandingkan dan diukur menggunakan unit yang sama seperti dolar atau utilitas. Otonomi hasil dari berbagai alokasi dapat dinilai secara independen dari alokasi lainnya. Penjumlahan hasil total hari adalah akumulasi dari hasil-hasil yang diperoleh dari berbagai aktivitas, di mana ada struktur umum model kuantitatif, yang dimana variabel tidak dapat dikontrol, dia turun ke hubungan matematik, variabel keputusan pergi ke hubungan matematik turun ke variabel hasil. Di sini ada linear programming atau dibilang LP, blending problem minimalis. Perumusan blending problem, decision problemnya adalah 1 kali jumlah alpha yang digunakan dalam ounce dalam setiap drum cat, 2 kali 2 sama dengan jumlah beta yang diperlukan dalam ounce dalam setiap drum cat. Jadi tujuannya adalah meminimalkan biaya total yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 drum cat. Saya akan melanjutkan perumusan umum dan istilah. Decision variable. Kedua, objective function. 3, tujuan dengan level maksimal atau minimal. 4, mengubah tujuan lain menjadi batasan. Selanjutnya, optimasi, koefisien, constraints, koefisien input-output, kapasitas. Selanjutnya, simulasi dalam sistem manajemen MSS. Simulasi adalah teknik untuk melakukan percobaan komputer pada model sistem manajemen untuk memahami dampak dari variabel tertentu. Karakteristik utama perbedaan dari model biasa, simulasi meniru kenyataan dengan beberapa penyederhanaan, bukan hanya mempresentasikan kenyataan. Teknik percobaan melibatkan penguji nilai dari variabel keputusan atau variabel tak terkendali dan mengamati hasil pada variabel output. Deskriptif simulasi lebih fokus pada penjelasan dan estimasi karakteristik sistem daripada pencarian solusi optimal secara otomatis. Selanjutnya, pengguna digunakan saat masalah tertentu kompleks untuk teknik optimasi numerik seperti linear programming, baik karena rumusnya sulit atau perumusan terlalu kompleks. Terakhir, simulasi membantu menjelaskan berbagai kondisi sistem dan memilih alternatif terbaik berdasarkan hasil percobaan. Keuntungan dan kerugian simulasi: mudah diterapkan, deskriptif, akurasi, spesifik, penggunaan eksperimen variabel, kompleksitas nyata, efisiensi waktu. Kerugian: tidak menjamin optimalitas, waktu dan biaya, terbatas pada kasus, kecenderungan mengabaikan solusi analitis. Metodologi: pertama, definisi masalah, kedua, membangun model masalah, 3, testing dan validasi model, desain percobaan, selanjutnya melakukan percobaan, 6, evaluasi hasil, terakhir implementasi.
Simulasi probabilistik dan simulasi tergantung waktu versus tidak bergantung waktu. Probabilistik, variabel acak, distribusi diskrit, distribusi kontinu. Bergantung versus tidak bergantung waktu. Time independent, tidak penting kapan kejadian terjadi. Time independent, penting untuk mengetahui waktu kejadian secara presisi. Peran dan permodelan DSS. Jenis model dalam Decision Support System DSS bisa berupa statis atau cuplikan situasi atau dinamis. Manajemen model sama pentingnya dengan manajemen data, melibatkan pengelola model-model yang digunakan. Analisis dilakukan pada kondisi kepastian, risiko, atau ketidakpastian. Optimasi pemrograman matematis, khususnya linear programming, adalah alat untuk menemukan alokasi optimal dari sumber daya dengan batasan yang ada. Selanjutnya, simulasi digunakan untuk situasi kompleks yang tidak bisa dipecahkan dengan teknik optimasi biasa, meskipun tidak menjamin solusi optimal. Programmer heuristik menyelesaikan masalah dengan menggunakan aturan praktis atau rule of thumb. Terima kasih.